Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Aryani dengan NIM 2120803039. Izin kepada dosen pengampu mata kuliah Dasar-Dasar Manajemen yaitu Bapak Muhammad Leandri Dallapranka, SSI MKOM. Izin untuk mempresentasikan mengenai materi standar pengendalian dan manajemen modern. Pengendalian manajemen adalah proses di mana organisasi berusaha mencapai hasil yang direncanakan atau kinerja dengan mengambil berbagai tindakan untuk mengurangi dampak dari lingkungan eksternal dan internal. Pengendalian adalah tugas penting manajer. Oleh karena itu, Henry dan Fayol menunjukkan pada tahun 1900-an bahwa terdapat 5 fungsi manajemen penting untuk kepemimpinan yang efektif, yaitu adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, dan pengendalian. Pengendalian juga dikenal sebagai pengawasan, membantu manajer memastikan bahwa perencanaan, pengorganisasian, dan kepemimpinan berjalan dengan baik dan memungkinkan mereka untuk mengambil tindakan koreksi sesuai dengan kebutuhan. Manajemen modern adalah pendekatan manajemen yang menggabungkan elemen manusia, lingkungan, dan peralatan teknologi untuk mencapai tujuan perusahaan. Manajemen modern juga dikenal sebagai perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Standar pengendalian. Manajer menggunakan standar pengendalian untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja unit, departemen, atau organisasi secara keseluruhan. Standar ini berfungsi sebagai alat untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dapat tercapai dengan cara yang efektif dan efisien. Terdapat 4 langkah dalam proses pengendalian organisasi. Yang pertama, menetapkan standar. Manajer menetapkan standar kinerja dan target yang akan digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja unit, departemen, atau organisasi secara keseluruhan. Yang kedua, mengukur kinerja. Manajemen lebih mudah mengukur kinerja jika unit atau kriteria kinerja telah ditentukan sebelumnya. Yang ketiga, membandingkan kinerja aktual. Manajer membandingkan kinerja nyata dengan standar yang ditetapkan. Kemudian yang terakhir yaitu mengevaluasi. Manajer dapat mengevaluasi hasil dan melakukan tindakan korelatif jika diperlukan. Selanjutnya yaitu proses pengendalian manajemen. Yang pertama adalah perencanaan strategi. Penyusunan rencana strategis yang terukur dan jelas untuk mencapai visi dan misi organisasi. Yang kedua, pengukuran kinerja. Pembuatan metrik kinerja atau KPI untuk mengukur pencapaian tujuan. Yang ketiga yaitu evaluasi resiko. Penentuan, analisis, dan evaluasi terhadap resiko-resiko potensial yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan. Yang keempat, pelaporan dan komunikasi. Penyusunan sistem pelaporan yang efektif untuk menyampaikan informasi relevan kepada pemangku kepentingan. Yang kelima, pemantauan dan korelasi. Pemantauan berkelanjutan terhadap kinerja operasional dan pencapaian tujuan. Dan yang terakhir, partisipasi karyawan. Pemantauan berkelanjutan terhadap kinerja operasional dan pencapaian tujuan. Selanjutnya, karakteristik pengendalian manajemen proyek. Dibandingkan dengan pengendalian manajemen organisasi, pengendalian manajemen proyek memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, sistem pengendalian manajemen proyek harus disesuaikan dengan operasi organisasi yang berkelanjutan, sehingga keduanya dapat bekerja sama dengan baik. Yang kedua, pengendalian manajemen proyek
dan pengendalian manajemen organisasi operasi berkelanjutan memiliki fokus yang berbeda. Yang ketiga, pengendalian manajemen proyek biasanya lebih menekankan kepada keseimbangan antar ruang lingkup pekerjaan, jadwal, dan biaya. Walaupun dalam pengendalian manajemen organisasi operasi terdapat kasus serupa, namun hal ini bukanlah hal yang khas. Yang keempat, pengendalian manajemen proyek terhadap rencana proyek lebih sulit karena proyek konstruksi, konsultasi, dan penelitian serta pengembangan sering dipengaruhi oleh kondisi geografis, iklim, layanan logistik, dan perubahan lingkungan yang tak terduga, sehingga proyek seringkali mengalami perubahan besar dan menghadapi masalah yang tidak terduga. Sementara itu, rencana operasi berkelanjutan biasanya tidak mengalami perubahan signifikan secara rutin. Yang kelima, standar kinerja dalam pengendalian manajemen proyek lebih sulit ditentukan. Standar kinerja dalam organisasi operasi berkelanjutan biasanya ditetapkan berdasarkan evaluasi kegiatan proyek berulang, sehingga lebih mudah ditentukan dan lebih dapat diandalkan dibandingkan dengan proyek yang berbeda, di mana standar kinerja biasanya hanya digunakan sekali dan lebih sulit ditentukan dalam pengendalian manajemen proyek. Selanjutnya, manajemen modern. Manajemen modern adalah pendekatan manajemen yang menggabungkan teori dan praktik dari berbagai disiplin ilmu untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya dalam organisasi. Tujuannya adalah untuk mencapai efisiensi, efektivitas, inovasi, dan adaptabilitas dalam menghadapi tantangan dan peluang di lingkungan bisnis yang dinamis. Kemudian pendekatan manajemen modern. Pendekatan manajemen modern mencakup berbagai teori dan metodologi yang telah berkembang untuk mengelola organisasi secara efektif dan efisien di lingkungan bisnis yang terus berubah. Berikut ini beberapa pendekatan utama dalam manajemen modern. Yang pertama adalah pendekatan klasik. Kemudian ada pendekatan ilmiah. Yang ketiga, pendekatan human relation. Yang keempat, pendekatan sistem. Yang kelima, pendekatan kontingensi. Yang keenam, pendekatan kualitas total atau TQM. Yang ketujuh adalah pendekatan berbasis teknologi. Yang kedelapan adalah pendekatan inovasi. Dan terakhir adalah pendekatan berkelanjutan. Untuk pendekatan klasik, menekankan pada fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, dan pengendalian. File mengusulkan 14 prinsip manajemen, termasuk wewenang, disiplin, kesatuan komando, kesatuan arah, subordinasi, kepentingan individu terhadap kepentingan umum, dan pengembangan personel. Kemudian pendekatan ilmiah, menggunakan metode ilmiah untuk mengukur dan mengoptimalkan cara kerja untuk meningkatkan produktivitas. Mengembangkan prinsip-prinsip seperti pengembangan metode kerja standar, seleksi pekerjaan berdasarkan kemampuan, dan penggunaan insentif untuk meningkatkan motivasi. Kemudian pendekatan human relation menunjukkan bahwa faktor sosial dan psikologis lebih berpengaruh pada produktivitas daripada kondisi fisik kerja. Yang keempat adalah pendekatan sistem. Melihat organisasi sebagai sebuah sistem yang terdiri dari berbagai bagian yang saling terikat, yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan. Menekankan pentingnya
sinergi di mana bagian-bagian organisasi bekerja sama untuk menghasilkan hasil yang lebih besar daripada jumlah bagian-bagian tersebut secara terpisah. Yang kelima adalah pendekatan kontingensi. Menyatakan bahwa tidak ada satu metode manajemen yang terbaik untuk semua situasi. Manajemen harus disesuaikan dengan kondisi dan lingkungan yang ada. Kemudian pendekatan kualitas total. Menekankan perbaikan kualitas secara terus-menerus dalam semua aspek organisasi. Yang ketujuh, pendekatan berbasis teknologi. Penggunaan sistem manajemen informasi dan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Sistem terintegrasi yang mengelola sumber daya dan proses bisnis dalam satu sistem terpusat. Yang kedelapan, pendekatan inovasi. Mendorong inovasi dan pengembangan produk serta produk baru. Menggunakan metodologi seperti Lean Startup untuk menguji ide-ide baru secara cepat dan efisien. Dan yang terakhir adalah pendekatan berkelanjutan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan. Mengintegrasikan praktik keberlanjutan dalam strategi bisnis, seperti pengelolaan limbah, pengurangan emisi karbon, dan keberlanjutan sumber daya. Dengan memahami dan menerapkan berbagai pendekatan ini, manajer modern dapat lebih efektif dalam mengelola organisasi mereka, beradaptasi dengan perubahan, dan mencapai tujuan yang diinginkan. Pendekatan ini memungkinkan organisasi untuk tetap kompetitif dan relevan dalam lingkungan bisnis yang terus berkembang. Kemudian prinsip-prinsip manajemen modern. Prinsip-prinsip manajemen modern merupakan pedoman atau aturan dasar yang membantu manajer dalam mengelola organisasi secara efektif dan efisien. Yang pertama adalah planning atau perencanaan. Perencanaan adalah proses menentukan tujuan dan merumuskan langkah-langkah dan strategi untuk mencapainya. Adapun langkah-langkahnya adalah analisis lingkungan, mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi organisasi. Lalu menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang ingin dicapai oleh organisasi. Kemudian pengembangan strategi, menyusun strategi atau rencana tindakan yang akan digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian pembuatan rencana tindakan, merinci langkah-langkah konkret yang harus diambil untuk mengimplementasikan strategi yang dikembangkan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa organisasi memiliki arah yang jelas dan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut disiapkan dan dikelola dengan baik. Kemudian organizing atau pengorganisasian. Pengorganisasian adalah proses mengatur sumber daya dan kegiatan dalam organisasi agar tujuan dapat tercapai secara efisien. Langkah-langkahnya menentukan struktur organisasi, menciptakan kerangka kerja yang menjelaskan hubungan antar bagian dalam organisasi, mengelompokkan aktivitas dan tugas, mengelompokkan pekerjaan yang serupa untuk efisiensi dan efektivitas, membagi tugas-tugas, mendefinisikan dan membagi tugas kepada individu atau tim sesuai dengan keahlian dan tanggung jawab mereka. Kemudian, pendelegasian wewenang, memberikan otoritas kepada individu atau tim untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah dibagi. Koordinasi antar departemen, memastikan bahwa semua bagian organisasi bekerja secara harmonis untuk mencapai tujuan bersama. Tujuannya adalah untuk menciptakan kerangka kerja yang memfasilitasi kerjasama dan efisiensi dalam mencapai tujuan organisasi. Lalu yang ketiga adalah leading atau pengarahan. Pengarahan adalah proses memotivasi, memimpin, dan mengarahkan anggota organisasi untuk mencapai tujuan. Langkah-langkahnya, komunikasi efektif, menyampaikan informasi dan instruksi dengan jelas dan tepat kepada seluruh anggota organisasi.
Pengembangan dan pemeliharaan tim. Membangun dan mempertahankan tim yang solid dan produktivitas. Pengambilan keputusan atau leading. Membuat keputusan yang tepat dan cepat dalam situasi yang memerlukan. Kemudian kepemimpinan yang inisiatif. Menjadi pemimpin yang mampu menginspirasi dan memotivasi anggota tim untuk bekerja keras dan mencapai tujuan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua anggota organisasi bekerja dengan baik dan selaras menuju pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian adalah controlling atau pengendalian. Pengendalian adalah proses memantau dan mengevaluasi kemajuan terhadap tujuan yang ditetapkan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Adapun langkah-langkahnya adalah pengukuran kinerja. Mengukur hasil kerja untuk mengetahui seberapa jauh kinerja sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kemudian evaluasi hasil, menilai hasil yang telah dicapai untuk menentukan apakah tujuan telah tercapai. Kemudian membandingkan hasil dengan standar atau tujuan. Membandingkan kinerja aktual dengan tujuan atau standar yang telah ditetapkan. Mengambil tindakan korelatif. Melakukan perbaikan jika terdapat penyimpangan dari tujuan atau standar. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa organisasi telah berada di jalur yang benar dalam mencapai tujuan dan mengatasi masalah yang muncul dengan cepat dan efektif. Prinsip-prinsip ini sangat penting dalam manajemen modern karena membantu manajer mengelola sumber daya organisasi dengan lebih baik, memastikan efisiensi operasional, dan mencapai tujuan organisasi dengan lebih efektif. Selain itu, penerapan prinsip-prinsip ini juga membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih teratur dan produktif. Selanjutnya adalah elemen manajemen modern. Selain prinsip-prinsip manajemen, manajemen modern juga melibatkan beberapa elemen penting yang mendukung efektivitas dan efisiensi organisasi. Berikut 5 elemennya. Yang pertama adalah efektivitas dan efisiensi. Efektivitas adalah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Ini berarti bahwa organisasi mampu mencapai target yang diinginkan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Efektivitas fokus pada hasil akhir dan sejauh mana tujuan organisasi dapat dicapai dengan sukses. Efisiensi adalah penggunaan sumber daya yang optimal untuk mencapai tujuan. Ini berarti organisasi menggunakan waktu, tenaga, dan sumber daya lainnya dengan cara yang paling hemat dan produktif. Efisiensi fokus pada proses dan cara pencapaian tujuan dengan menghindari pemborosan sumber daya. Yang kedua adalah inovasi dan adaptabilitas. Inovasi adalah kemampuan untuk berinovasi dan menciptakan solusi baru. Organisasi yang inovatif terus mencari cara untuk meningkatkan produk, layanan, dan proses mereka. Inovasi memungkinkan organisasi untuk tetap kompetitif dan relevan di pasar yang selalu berubah. Adaptabilitas adalah fleksibilitas dalam menghadapi perubahan dan adaptasi terhadap lingkungan yang dinamis. Organisasi yang adaptif mampu menyesuaikan diri dengan cepat terhadap perubahan pasar, teknologi, dan kebutuhan pelanggan. Adaptabilitas penting untuk keberlangsungan hidup dan pertumbuhan organisasi. Yang ketiga adalah penggunaan informasi. Manajemen informasi melibatkan integrasi teknologi informasi dan komunikasi dalam proses manajemen. Penggunaan teknologi informasi membantu organisasi untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data secara efisien, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Kemudian ERP atau Enterprise Research Planning. ERP adalah sistem terintegrasi yang mengelola sumber daya dan proses bisnis dalam satu sistem terpusat. ERP membantu organisasi untuk menyatukan berbagai fungsi bisnis seperti keuangan, produksi, dan penjualan dalam satu platform yang meningkatkan efisiensi
dan koordinasi antar departemen. Kemudian yang keempat adalah kolaborasi dan komunikasi. Kolaborasi adalah kerjasama yang efektif antara anggota tim dan departemen. Kolaborasi yang baik memungkinkan pertukaran ide dan sumber daya, serta meningkatkan sinergi dalam mencapai tujuan organisasi. Kemudian komunikasi. Komunikasi yang jelas dan terbuka penting untuk memastikan informasi yang akurat dan tepat waktu. Komunikasi yang efektif membantu dalam menyelaraskan tujuan, mengatasi konflik, dan membangun hubungan yang baik antar anggota tim. Dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan berbasis data. Pengambilan keputusan berbasis data adalah proses menggunakan data dan analisis untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan menggunakan data yang akurat, manajer dapat membuat keputusan yang lebih baik dan lebih inovatif. Kemudian, selanjutnya adalah perbedaan manajemen tradisional dan modern. Manajemen tradisional dan manajemen modern memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengelola organisasi. Berikut ini perbedaan antara kedua jenis manajemen. Yang pertama, pada manajemen tradisional, yaitu fokus pada tuntutan eksternal. Kemudian pendekatan yang kaku dan hierarki, kemudian berorientasi pada hasil jangka pendek, kemudian mengandalkan penghargaan ekstrinsik, lalu koordinasi dan kontrol yang eksplisit, pemecahan masalah, lalu push manajemen, dan yang terakhir aset berwujud dan tidak berwujud. Untuk manajemen modern, fokus pada inti positif organisasi, berorientasi pada hasil jangka panjang, mengandalkan penghargaan intrinsik, koordinasi dan kontrol yang implisit, pengenalan peluang, full manajemen, dan modal sosial dan psikologis. Manajemen tradisional lebih menekankan pada kontrol ketat dan efisiensi jangka pendek, sementara manajemen modern lebih fokus pada inovasi, kolaborasi, dan pengembangan jangka panjang. Kedua pendekatan ini memiliki kelebihan masing-masing, dan seringkali kombinasi dari keduanya dapat memberikan hasil yang optimal bagi organisasi. Dengan memahami perbedaan ini, manajer dapat memilih pendekatan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kondisi organisasi mereka, serta mencapai tujuan dengan lebih efektif dan efisien. Baiklah, sekian hasil pemaparan saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.